Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله صدق العظيم. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang bahagia dan insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pemurah yang telah mencurahkan rahmat serta nikmat yang demikian besarnya, khususnya nikmat Islam, iman Islam secara kesempatan, sehingga kita telah mampu menggerakkan hati kita, meringankan kita untuk hadir bersama-sama di tempat yang penuh barakah ini untuk melaksanakan ibadah berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita, baik sholat kita yang wajib maupun sunnah, insyaallah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik pada zaman yang oleh Allah diutus untuk contoh kita semua ini. Jemaah sekalian, Profesor Dr. Mahmud Saltut, Allah yarham, beliau adalah mantan Rektor Al-Azhar University. Di dalam kitabnya Akidah Syariah, beliau mengatakan, membagi bahwa Islam ini ajarannya dibagi di dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah masalah syariah, dan ketiga adalah masalah akhlak. Jadi yang pertama ini beliau menjelaskan bahwa ajaran pokok yang pertama ini, masalah akidah ini merupakan harga mati bagi kita kaum muslimin. Bagi seorang muslim yang beriman, dia harus meyakini bahwa hanya Allah Tuhan kita. Kita hanya beribadah, menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh minta pada yang lainnya. Di dalam surat As-Saff ayat 10, 11 dan 12, Allah berfirman, ini maaf, boleh saya baca pakai lagu bisa Pak, irama? Ya. Ini agak serak sedikit ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim.
Ini maaf ini usia sudah 565, tapi ini kan tadi waktunya tadi agak serah-serah sedikit, memang tadi kurang minum tadi ini. Ayat ini Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya. Jadi ayat ini Allah mengatakan, wahai orang beriman, Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina, ya ayyuhal muslimun, hai orang Islam. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi ini khusus Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman pada Allah. Karena apa? Hanya orang berimanlah mereka ini dapat mengikuti istiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengatakan ya ayyuhal muslim, wahai orang Islam? Banyak orang Islam mengaku Allah Tuhannya, mengaku Muhammad Nabi-Nya, tapi tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tidak untuk Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Makanya harus mengatakan al-imanu la bitamanni walakinna waqara fil qalbi wa sadaqul amal. Iman itu bukan hanya ucapan di bibir saja. Ketika dia meyakini kebenarannya, kemudian diucapkannya, kemudian dia harus membuktikan dengan perbuatannya, dia buktikan amal perbuatannya. Kalau hanya mengatakan beriman saja, ya, jangan ke manusia, setan pun juga mengatakan dia percaya sama Allah. Setan, iblis, jin, sundel bolong, gundurwo, kuntilanak, babi ngepet, ya, apalagi itu Pak. Ya. Dia juga percaya sama Allah. Tapi dia ini tidak mau taat kepada Allah. Kenapa? Dia seorang makhluk yang pengkhianat. Ya. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah wahai orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan, perdagangan yang dapat menyelamatkan Anda daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini bisa kita bayangkan, Allah kok tanya, mau enggak? Mas kalian mau enggak ini? Allah tanya apa ini? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan, perdagangan yang dapat melepaskan Anda daripada azab Allah? Ini Pak. Yang pertama Allah mengatakan tu'minuna billah. Yang pertama adalah kita beriman pada Allah. Kita meyakini Allah itu ada, kemudian kita meyakini bahwa kita hanya mengikuti apa yang Allah perintahkan. Mengimani, kemudian konsekuensinya istiqomah di dalam mengerjakan perintahnya dan kita jauhi larangannya. Ya. Kita hanya beriman, hanya menyembah, hanya berdoa kepada Allah, tidak boleh minta kepada yang lainnya. Ya. Itu harga mati itu, masalah akidah ini. Kenapa? Dalam surah Al-An'am Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbithu imanuhum bidzulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan tidak mencampurkan akidahnya iman dan kesyirikan, ya, oleh Allah jamin pasti akan apa? Dia pasti akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan oleh Allah. Ya. Dan dia akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini. Oleh karena itu kita usahakan supaya apa? Berusaha menjaga iman kita, dia tercemar, dia ternoda. Kenapa? Kita berbuat zalim. Jadi makna zalim ini perbuatan syirik menyekutukan Allah. Ini perbuatan tidak boleh. Ya. Jadi andai kata ada saudara kita kaum muslimin, ya, berbuat hal yang menyimpang, kita punya kewajiban untuk apa? Untuk mengingatkannya. Cuman caranya harus dengan cara yang bijaksana. Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maut hasanah. Ajalah mereka itu yang Allah dengan cara apa? Dengan cara hikmah. Dengan cara baik, bukan dengan cara kerasan, bukan itu. Nah, seperti kita lihat lagi viral di TV itu. Jadi ada seorang yang karena dia nggak senang, akhirnya sesajen itu ditendang Pak ya, betul ya? Ditendangnya kakinya itu, dia begitu aja. Ya. Bukan cara begitu. Jadi kalau Anda kata soal kita kaum muslimin, orang Islam, yang akidahnya misalnya dia berbuat hal, misalnya mengadakan apa yang ritual seperti itu, ada sajian, kita ingatkan, Pak, Bu, itu tidak boleh Pak, itu syirik hukumnya. Dengan cara yang bijaksana Pak, tidak boleh dengan cara kerasan itu. Dilempar begitu, ditendang gitu aja. Itu kan namanya,
Ya. Nabi aja ketika dia sholat dilempar dari tai anjing itu, dia nggak marah. Ya kenapa? Yang lempar itu orang nggak kenal, orang nggak paham agama. Cara kita menyampaikannya bagaimana supaya dia sadar kembali ke jalan yang benar itu loh. Ya. Jangan menyalahkan dia itu. Ya. Mungkin dia belum paham. Pak, Bu, kalau nama sajian ini itu nggak boleh, itu hukumnya syirik, nggak boleh Pak. Tinggalkanlah. Kalau dia nggak mau terserah dia. Yang penting kita sebagai kewajiban untuk menyampaikan dia ini salah Pak. Ya. Jadi andai kata ada saudara kita kaum muslimin yang salah melaksanakan itu, kita wajib menyampaikannya cuma dengan cara yang benar. Ya. Ini kenapa? Ada kasus pada tahun 90 lebih ke 90-an, ada seorang siswa dari dari pesantren Persis Bangil, dari NTT, dari Alor. Setelah dia tamat, kemudian Ramadan dia pulang ke Kalabahi, dia memberikan ceramah, memberikan khutbah Jumat. Orang yang bagus, cerdas, pemuda, bicaranya cerdas sekali orang ini, tegas orangnya. Cuma orang ini dia tidak tahu caranya, bahwa dia tahu bahwa di Alor itu, di Arab, di NTT itu, di Kalabahi itu masyarakatnya masih Islam, tetapi masih mengerjakan hal-hal yang sifat syirik itu. Ya. Karena dia masih muda, dia semangat sekali menyampaikan khutbahnya bahwa orang yang mendatangi kuburan, memberi kesaksian, hukumnya haram, ketika dia mati, neraka tempatnya. Ya. Dengan nada yang keras sekali. Setelah selesai khutbah Jumat, pulang ke rumah langsung dipenggal lehernya. Yang mau lehernya itu adalah paman dia sendiri. Bayangkan itu. Kenapa? Jadi sesuatu acara, sesuatu yang benar yang hak ini, cara menyampaikan dengan cara seperti itu, orang akan marah. Apalagi orang agama lain itu. Kita hargai. Tapi saya katakan bahwa kalau andai kata ada saudara kita yang berbuat seperti itu, kita sampaikan bahwa ini Pak, salah Pak, ini berbuat syirik, tidak boleh. Ya. Ya. Perkara dia ikut untuk apa? Dia ikut alhamdulillah. Dia nggak ikut, terserah dia. Yang penting kita sudah punya kewajiban untuk menyampaikannya dengan cara yang bijaksana. Gitu Pak. Jadi masalah kewajiban kita untuk mentaati Allah Rasul ini, itu wajib hukumnya mutlak tanpa syarat. Terutama hal-hal yang menyangkut masalah tentang ibadah mahdhah. Ya, masalah sholat, rukun syaratnya sudah ketentuannya. Ya, kita hanya mengikuti, mengamalkan apa yang Allah perintahkan, mengikuti Rasulullah. Tidak boleh menciptakan, membuat cara baru, tidak boleh. Kenapa? Aturan hukum sudah ada. Ya. Ini masalah ibadah mahdhah. Tapi ketika bicara masalah-masalah yang di luar itu, masalah furu'iyah, masalah fikih, kalau ada kata beda pendapat, tidak ada masalah. Jangan kita saling menyalahkan, ya. Saling membidahkan. Ya. Akhirnya apa? Kita bertengkar. Kalau kita sudah bertengkar seperti ini, ya, Masya Allah, orang komunis sudah, Yahudi sudah siap ini. Mereka tepuk tangan begini, Masya Allah. Apa seperti itu? Jadi insya Allah kalau masalah ibadah mahdhah ini, masalah sholat, masalah puasa, zakat, haji, insya Allah semua sepakat ulama itu tidak beda pendapat ini. Kita wajib mengamalkannya, tidak boleh membuat aturan sendiri. Tapi ketika bicara masalah agama, sifatnya fikihiyah, furu'iyah ini, kalau beda pendapat, masalah biasa. Ya. Jadi misalnya ini, mohon maaf ini ada, yang ngomong ini ada seorang tokoh, ya, tokoh Syiah itu loh. Bahwa kita, mohon maaf ini, jadi kita contoh misalnya masalah fikihiyah ya, orang pakai jenggot seperti ini Pak ya, mohon maaf ya. Ini ngikuti Rasulullah. Kenapa? Nabi itu mengatakan bahwa usahakan kaum muslimin, laki-laki, supaya motong kumisnya, helai jenggotnya. Supaya apa? Untuk membedakan antara orang Islam dengan orang Yahudi. Gitu. Lah ini yang ngomong ini, orang tokoh-tokoh Syiah mengatakan, orang yang Islam yang berjenggot itu orang goblok. Masya Allah. Betul Pak ya? Itu ada bukan fitnah nih Pak. Orang Islam pakai berjenggot itu orang goblok. Semakin panjang jenggotnya, semakin goblok orang itu, Masya Allah. Ini perintah sunnah Rasulullah. Kalau ente tidak ikut, tidak masalah. Jangan menyalahkan yang lainnya, gitu loh. Masya Allah. Ini masalah furu'iyah, Pak. Fikih. Ya. Masalah kunut subuh misalnya itu loh. Imam Malik tidak mau dia. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Syafi'i jadi berjemaah, jadi imam, Imam Malik jadi makmumnya. Imam Syafi'i pakai kunut subuh.
Imam Malik ikuti, tidak masalah itu, jangan dipersoalkan. Ya. Masalahnya kalau kita ekar-ekar akarnya bertengkar, ini bid'ah sesat, neraka tempatnya. Ya. Kafir orang ini, Masya Allah. Kan begitu Pak ya. Apalagi yang mengatakan bahwa, kita lihat ini, Rasul mengatakan bahwa, sawu sufakum, fa inna tasfatu minta sholat. Rapatkan sholatnya itu, luruskan itu. Kenapa? Rapat sholatnya merupakan kesempurnaan sholat kita ini. Jadi kalau Anda kata renggang sholatnya bagaimana nih? Sekarang kan begini kita renggang, nggak apa-apa. Kalau Anda nggak ikutin dikiranya itu radikal gitu ya. Tapi anehnya seorang tokoh Syiah mengatakan bahwa dia rasanya bisa bangga ketika Anda kata sholat ini, jarak sholatnya itu agak renggang gitu. Dia bangga, kenapa? Anda kata softnya renggang gini, dia mengatakan bahwa saya bangga kalau itu ada iblis yang ikut berjamaah. Iblis itu tidak pernah berjamaah sholat gitu Pak. Yang bilang begini nggak sembarangan orang tokoh Syiah ini. Saya bangga kalau Anda kata iblis ikut berjamaah. Iblis tidak pernah sholat berjamaah Pak. Masya Allah. Ini aneh. Maka mari kita usahakan hal-hal sifatnya furu'iyah, kita usahakan kita menghargai, menghormati, dan jangan sampai menyalahkan mereka ini. Maka insya kita jaga ukhuwah Islam untuk kita. Kita bersaudara. Ya. Kenapa Allah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Anfal 46, Allah mengatakan, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاسْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Ya. Beliau mengatakan, janganlah kalian berselisih, jangan bertengkar. Kenapa? Itu cenderung akan menggetar, menghilangkan rasa takut kalian. Dan akan menghilangkan rasa keberanian. Oleh karena itu maka Allah mengatakan, wasbiru, bersabarlah, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Jadi masalah-masalah yang furu'iyah kita sampaikan ini harus kita menghargai. Ya. Contoh lagi nih, pokoknya orang mengadakan peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, hukumnya haram, bid'ah, sesat, neraka tempatnya. Apa alasannya? Zaman Nabi tidak pernah ada. Nabi tidak pernah memperingati Maulid Nabi. Para sahabat tidak pernah memperingati Maulid Nabi. Tidak pernah memperingati Isra Mi'raj. Jadi orang yang mengadakan seperti ini tidak ada dalilnya. Hukumnya adalah sesat. Neraka tempatnya. Dalil tidak ada. Kalau begitu, sekarang saya tanya Pak, pada zaman Rasulullah dulu ketika tinggal di Madinah, pada saat berangkat haji, Nabi naik apa? Rasulullah naik apa? Berangkat haji itu, ke Mekah itu, naik apa itu? Iya Pak? Naik unta Pak ya? Itu. Jadi pada masa Rasulullah itu ketika berangkat haji, naik unta Pak. Sekarang bagaimana hukumnya ketika orang berangkat haji Indonesia, jamaah Indonesia berangkat pergi haji, naik pesawat? Bagaimana? Boleh enggak itu Pak? Tidak boleh Pak, tidak boleh. Kenapa? Dalil enggak ada. Bapak berangkat haji naik unta aja Pak, tenggelam itu nanti Pak. Ini masalah-masalah bukan usuliyah Pak itu Pak. Iya. Kalau gitu pada masa Rasulullah orang azan tak pakai mic, sekarang pakai mic, hukumnya haram, bid'ah saat itu. Kan begitu Pak. Ini masalah-masalah furu'iyah Pak. Jadi kita persoalkan. Jadi ini masalah pertama, kita usahakan sepanjang hal-hal yang bersangkut masalah tentang akidah ini kita wajib mentaatinya. Itu mutlak, tidak boleh menyimpang. Baik. Yang kedua adalah masalah tentang, kata Ausaltut, itu masalah tentang syariah. Syariah ini dua hal. Pertama, aturan hukum yang mengatur hubungan vertikal antara kita dengan hamba Allah, dengan Allah. Namanya ibadah. Ya. Jadi masalah ibadah tadi jelaskan tadi bahwa ibadah ini sesuatu hal yang wajib hukumnya. Kemudian apalagi ibadah mahdoh, kita hanya melaksanakan, mengikuti apa yang Allah perintahkan dan mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Ini masalah syariat, masalah pertama. Yang kedua adalah masalah yang kedua, aturan hukum yang mengatur hubungan antara sama kita. Ya. Ya. Jadi yang kedua ini masalah muamalah. Jadi masalah muamalah ini sudah atur hukumnya, misalnya masalah keluarga. Masalah tentang pernikahan misalnya itu loh. Ya. Ini sudah ada aturan hukumnya, tentang syarat rukun sudah ada. Ya. Ya mohon maaf karena saya sebagai
sudah purna kemarin tanggal 1 April 2001. Itu saya bertugas di pengadilan agama ini lebih kurang 35 tahun. Banyak pengalaman saya hadapi, saya selesaikan masalah ini. Jadi masalah tentang pernikahan ini kita lihat bahwa sudah ada atur hukumnya. Jadi nikah itu dianggap sah bila mana sudah memenuhi syarat dan rukun syaratnya. Apa rukunnya? Pertama ada calon mempelai. Ada mempelai laki-laki perempuan. Apa syaratnya? Kedua-duanya harus beragama Islam. Usianya ketika nikah itu usianya sudah umurnya laki-laki 19 tahun, perempuannya 16 tahun. Aturan baru sekarang ini sudah berubah. Ketika nikah itu laki-laki harus berusia 19 tahun. Sama dengan perempuannya itu. Nah ketika pada saat nikah itu andai kata usianya belum mencapai 19 tahun, maka orang tuanya wajib mengajukan namanya permohonan dispensasi nikah. Wajib. Karena ketika usia belum sampai 19 tahun, ketika datang KUA itu, KUA pasti akan nolak gitu. Tolong Pak, Bapak ini ngajukan dulu namanya permohonan dispensasi nikah. Di mana pengajuannya? Di Pengadilan Agama Surabaya. Bagi mereka ketika nikah itu bila mana usianya belum mencapai 19 tahun. Ini Pak ya. Lalu kedua bahwa ada walinya. Ini Pak ya. Wali ini secara mutlak karena Rasul mengatakan bahwa la nikaha illa biwali wa syahidain. Tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi. Maka wali ini syarat mutlak sahnya perkawinan. Sekarang pertanyaannya, siapakah jadi wali ini Pak? Ya. Jadi urut-urutannya yang pertama adalah orang tua kandungnya, ayah kandungnya dengan garis ke atas kakeknya. Kalau ayah kandung sudah meninggal dunia, maka berikutnya adalah saudara kandungnya. Saudara kandungnya. Ya, jadi walinya itu Pak. Ya, jadi wali. Kemudian saudara seayah dari walinya itu loh. Berikutnya adalah pamannya. Ya. Pertanyaan sekarang ini, andai kata ketika nikah itu ternyata ada walinya, jadi wali ini, dia nolak jadi wali. Ya. Bagaimana hukumnya nih? Jadi ketika misalnya pada saat ketika nikah itu, walinya ada tapi dia tolak. Namanya wali adol itu Pak. Maka seorang calon istri, istri wanita ini, sebelum dia menikah, maka dia harus wajib mengajukan permohonan namanya wali adol. Gitu. Ketika dia datang ke KUA, ternyata ini bagaimana Pak diurus, kemudian ternyata walinya tidak wali ada, cuma dia keberatan di wali. Jadi misalnya ketika dia nikah itu walinya keberatan di wali, kecuali karena calon mempelai ini seorangnya penjudi, pemabok, peminum, atau karena dia bukan orang Islam, ya, itu bisa tolak bisa. Tapi dia tolak jadi wali tanpa alasan jelas, maka dia ini bisa mengajukan wali adol. Akan diperiksa itu Pak. Kalau alasannya betul seperti itu, maka pengadilan akan mengabulkan, mengatakan si A ini wali adol, kemudian merintahkan A dan B ini menikah dengan KUA, wali hakim itu. Nah begitu caranya Pak. Jadi setelah saya perhatikan bahwa banyak penyimpangan. Ya. Di dalam kita lihat bahwa dalam undang perkawinan itu diatur bahwa setiap perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undang berlaku. Ya. Pertanyaannya bagaimana Pak ketika nikah itu nikah siri nggak tercatat, apa tidak sah? Ya. Di dalam KHI mengatakan bahwa ini silakan dibaca dalam KHI itu, Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan yang tidak tercatat, tidak di hadapan perda KUA, tidak memiliki kekuatan hukum, bukan tidak sah. Ketika dia menikah itu misalnya sudah terpenuhi rukun syaratnya, sah secara agama. Cuma pernikahan semacam ini secara negara belum diakui, bukan tidak sah. Ya. Tidak memiliki asas legalitas. Itu masalahnya Pak. Ya. Ini kita perhatikan Pak, jangan kita meremehkan masalah ini Pak. Ya. Jadi ketika akan nikah memenuhi syarat ini, maka insya Allah. Ya. Kemudian andai kata ketika menikah itu misalnya, kemudian masalah tentang tadi,
mohon maaf. Jadi ketika syarat itu, astagfirullahaladzim, betul. Ketika menikah itu misalnya, kalau Anda kata ketika mereka mengajukan itu, kemudian ternyata tidak memenuhi syarat, ya, maka bisa dianu. Ya. Jadi masalah tentang kita jangan anggap remeh Pak ya. Ya. Itu persyaratannya. Kemudian kita lihat bahwa ketika akan nikah tadi ini terjadi masalah, ya, maka ini ada ancamannya. Jadi tadi katakan bahwa pernikahan itu dilaksanakan tidak di hadapan pajak keuangan ini tidak memiliki kekuatan hukum, bukan tidak sah. Oleh karena itu andai kata bagi saudara kita, bagi para jamaah, para bapak ibu yang sudah pernah menikah, sudah punya anak kemudian belum punya surat nikah, silakan bisa mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan surat nikah itu. Ya. Tanpa ini nanti pasti akan mengalami kesulitan pada harinya. Ya. Ini masalahnya Pak. Lalu bagaimana? Di dalam undang-undang perkawinan mengatakan bahwa seorang suami itu hanya memiliki satu orang istri saja. Pengadilan bisa memberikan izin kepada seorang laki-laki bisa beristri lebih dari satu, dua, tiga, atau empat dengan catatan dia harus wajib mengajukan permohonan poligami di pengadilan agama. Ini ada ancaman Pak. Di dalam buku PP 9 tahun 75 pasal 45 ayat 1 huruf A dan B, T, C itu mengatakan bila mana ada seorang laki-laki menikah yang kedua, poligami yang kedua ini nikah di bawah tangan, ya. Kemudian KUA melaksanakannya tanpa ada putusan pengadilan agama, adanya izin poligami ini, maka dikenakan sanksi pidana kurungan bagi pejabat KUA itu kurungan 3 bulan penjara, dendanya Rp7.500. Ini pidana pelanggaran. Ini hati-hati Pak. Ibu-ibu, Ibu, hati-hati Bu ya, kalau Anda kata bapaknya kalau nikah lagi yang kedua, kalau tanpa sepengetahuan Ibu tahu lapor aja polisi, tangkap itu bisa kena denda itu Bu, denda Rp7.500. Kok murah sekali Pak ya. Ya. Tapi kalau Anda kata jika siri ini tanpa ada izin pengadilan agama, oleh KUA ini, pejabat yang menikah ini, dia kena kurungan 3 bulan penjara, dendanya Rp7.500 itu Pak. Ini diatur ada di dalam ini. PP 9 itu, 75 itu loh. Oh zaman Nabi itu orang nikah itu nggak pakai izin Pak. Simpennya kalau nantok itu. Bukan begitu Pak. Ada aturannya. Harus mengajukan izin poligami. Ya. Apa syaratnya? Pertama harus ada izin istri pertamanya. Jadi kalau Anda kata tidak ada izinnya ketika dia menikah itu, maka istri bisa mengajukan pembatalan nikah itu. Gitu Pak ya. Ini apa? Ini terkait masalah tentang warisan itu Pak. Jadi kalau Anda kata, ini kebetulan ada kasus yang saya tangani baru aja, ada warga kita di daerah Kenjeran itu, kebetulan suaminya seorang pegawai BUMN, cukup kaya. Ketika dia menikah yang pertama, kemudian punya 3 orang anak, kemudian menikah lagi yang kedua ini tanpa sepengetahuan istri pertamanya, sampai punya anak 3 orang, istri kedua ini. Kemudian dan terbukti dia punya buku nikah ada. Ketahuannya baru-baru ini saja. Ketahuan ketika saat meninggal, suaminya meninggal dunia itu. Ketika istri pertama ini mengajukan permohonan tentang masalah waris, tiba-tiba anak daripada istri kedua ini protes. Setelah diperiksa ternyata itu apa? Di KUA, di buku nikahnya itu tercantum status nikah itu apa? Tulisannya itu statusnya adalah masih bujang gitu Pak. Nikah kedua ini Pak padahal itu. Ya. Anak satu di polisi, yang 2 lagi jadi pegawai BUMN juga. Di buku nikah itu mengatakan dia bahwa ini nikah kedua ini mengaku dia itu masih bujang itu loh. Padahal dia punya istri. Ini kan pemalsuan Pak ini Pak. Akhirnya apa? Ya tidak bisa diproses itu. Ya. Ini hati-hati. Jadi kepada para sekalian, jemaah sekalian,
Jadi masalah kita hati-hati jangan sampai kemudian terjadi masalah seperti ini. Jadi mengenai masalah pencatatan nikah ini merupakan suatu hal yang wajib hukumnya. Kemudian kenapa ini untuk kepentingan negara memberikan perlindungan bagi para jemaah, para wali sekalian, terutama istri, untuk anak juga. Ya. Silakan Pak, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan masalah di seputar masalah tentang rumah tangga ini. Oh iya, ya. Iya Pak. Kalau kita melihat undang-undang perkawinan itu yang bisa tunjukkan bahwa untuk berpoligami kita izin dengan istri pertama. Iya. Dan banyak di antara umat Islam justru tidak menerima karena kenapa harus minta izin? Padahal seharusnya cuma sepengetahuan. Iya. Terus bagaimana undang-undang itu berbenturan dengan PP, peraturan menteri atau PP Kementerian Pendidikan yang justru tidak penting itu minta izin atau tahu, yang penting suka sama suka. Dan itu dua-duanya produk dari negara, kan berbenturan antara undang-undang ini. Memang benar undang-undang itu statusnya di atasnya dari PP, tapi kan jadinya berbenturan. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, untuk kasus yang tadi yang Ustaz ceritakan bahwa ada istri kedua, untuk menikah dengan istri kedua, suaminya berbohong, dikatakan bahwa dia masih bujang. Sedangkan suaminya yang melakukan kebohongan itu sudah meninggal. Yeah. Bagaimana status waris dari istri kedua dan anaknya, 3 anaknya dari istri kedua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ini dalam undang-undang perkawinan tahun nomor 174 ini menjelaskan bahwa pada prinsipnya seorang laki-laki itu hanya memiliki 1 orang istri saja. Ya. Kemudian pengadilan ya bisa memberikan izin kepada laki-laki itu bisa beristri lebih dari 1 dengan syarat dia wajib mengajukan permohonan poligami di pengadilan agama. Gitu Pak ya. Dengan syarat itu. Nah sekarang bagaimana? Ini undang-undang Pak. Jadi andai kata misalnya, nah kita lihat bahwa tujuan ketika nikah itu kenapa? Untuk mencipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya. Loh dia nikah ini kan apa namanya? Untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia. Itu tentunya kita mengatakan bahwa harus ada izin istri pertamanya. Nah pertanyaan bagaimana kalau dia kenapa harus pakai izin? Nah tadi itu tujuan pertama tadi itu Pak. Untuk mencipta rumah tangga yang sakinah wa warahmah. Dan apa namanya kalau anda ke istri pertama dia mau, masya Allah bagus sekali itu Pak. Ya. Tapi dia tidak mau. Ini bagaimana? Apa perlu izin? Undang-undang mengatakan harus pakai izin, harus itu. Gitu Pak ya. Terus pertanyaan sekarang ini, ketika dia nikah yang kedua ini tanpa izin, bagaimana? Apakah sah? Ya sah-sah saja, memang sah-sah saja. Cuma di belakang hari nanti ada masalah ini, jadi masalah Pak. Ya. Itu Pak ya. Jadi silakan aja. Kalau anda kata menyatakan bahwa tidak perlu izin Pak. Memang zaman Nabi tidak pakai seperti itu. Memang zaman berbeda kita ini. Sekarang itu masalah itu berkembang itu Pak. Ini masalah muamalah. Ya. Memang saya katakan dari segi hukum agama sah secara agama. Cuma nikah semacam ini tidak memiliki legalitas menurut hukum negara. Artinya apa? Bila mana belakang hari ada masalah muncul ketika masalah usul warisan gitu, pasti ada masalah tuh. Ya. Ya. Pasti ada hambatan Pak itu Pak. Ya. Ya silakan aja. Yang jelas bahwa ini adalah apa namanya? Kita lihat bahwa nikah itu kan merupakan suatu misal qalidhah, ikatan yang kuat dan kokoh. Gitu. Oleh karena kita usahakan di samping kita mengikuti aturan agama, jangan lupa kita juga mengikuti aturan pemerintah, undang-undang. Sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah begitu Pak ya. Gitu Pak ya. Ya silakan aja kalau anda mengatakan tidak perlu izin Pak. Ya, malah banyak rumah tangga ini akhirnya Pak. Ini mohon maaf ini tahun 2021 kemarin ini angka perceraian di Surabaya ini mencapai 10.000 perkara. Yang paling banyak dominasi masalah perceraian. Di antaranya karena apa? Karena
pernikahan siri tadi Pak, nikah kedua tanpa sepengetahuan istrinya. Itu Pak. Gitu Pak ya? Iya. Ya. Kalau Anda kata tidak mau izin, silakan aja. Cuma itu Pak, rumah tangga tidak akan tenang Pak. Pasti akan bentrok terus. Dan biasanya ini merupakan sifat laki-laki ya. Kalau punya istri baru, kelemes-kelemes gitu Pak, masih kinyis-kinyis gitu ya. Sementara dia yang sudah ketua dianggap sudah afkir gitu Pak. Sehingga cenderung dia ini lebih banyak kepada istri mudanya daripada yang tuanya. Dianggap tua sudah kurang enak itu. Padahal rasanya sama saja. Ya. Begitu Pak, Bu ya? Ya. Iya? Nah. Jadi secara hukum agama, karena nikah sah, ya, nikah sah. Ya secara hukum waris memang begitu. Tapi andai kata dia ngajukan pengadilan agama itu diperiksa. Ibu ini sebagai istri kedua, mana bukti suratnya? Oh nikahnya itu nikah siri. Ya. Itu pasti akan mengalami kesulitan. Kenapa istri pertama nggak terima dia itu? Nggak terima. Kecuali ini kebetulan ada kasus yang saya tangani sendiri. Jadi ketahuan setelah meninggal suaminya, kemudian ketika istri pertama mengajukan itu ahli waris ini, istri kedua datang dan dia mengatakan, sudah Pak, saya pokoknya ya ini sudah meninggal dunia, karena nikah kedua nikah saya nggak pernah tahu. Kok tiba-tiba dia punya istri ini, punya anak ini, sudahlah Pak, saya tidak masalah, nanti kita akan selesaikan secara keluargaan. Silakan aja. Tapi kalau minta diputuskan secara undang-undang ini kita tidak terima. Iya. Kenapa? Enggak, buktinya nikah itu mana gitu loh, enggak ada itu loh. Iya sah-sah saja. Bisa diselesaikan secara keluargaan gitu Pak ya. Iya Pak ya. Iya. Begitu Pak. Ada yang bertanya? Dari ibu-ibu mungkin ada yang bertanya, silakan. Bagaimana? Kurang setuju? Masih ada waktu 5 menit lagi untuk masuk waktu suruh. Iya, iya. Terjawab. Jadi istri kedua itu kan nggak tahu statusnya bahwa suaminya itu sudah menikah. Jadi artinya kalau informasi yang Ustaz jelaskan tadi bahwa istri kedua membawa surat nikah yang isinya berarti syah kan? Secara negara pun dia syah karena itu ada kelakuan dari suami yang sudah meninggal. Jadi bagaimana sikap pengadilan yang atas nama negara menyikapi hal tersebut? Karena kebohongan itu bukan kebohongan pada istri kedua, tapi pada suami yang sudah meninggal. Bagaimana pengadilan bagus. Tidak ada kompromi di antara keduanya. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Jadi karena itu ada kebohongan. Kemudian tadi saya katakan bahwa andai kata misalnya kedua belah pihak sepakat seperti itu, nggak salah. Kemudian kalau dia bisa tunjukkan surat ini, itu bisa diselesaikan, bisa Pak, bisa. Iya, bisa Pak itu. Kan dia kan punya buku nikah, ada itu buku nikahnya. Tapi yang sama sekali ini, ketika dia ngaku bahwa sebagai istri keduanya, cuma dia tunjukkan buku nikah tidak ada, kan nikah batangannya. Tapi dia ini bukti bahwa itu ada buku nikah asli dan itu dikeluarkan oleh KUA sendiri. Hanya waktu itu memang KUA juga tidak kurang teliti Pak ya. Jadi itu kesalahan bukan pihak Anda, tapi memang dari suami pertama itu ya suami ya. Jadi bisa Pak, bisa itu Pak, bisa selesaikan. Karena dia punya buku nikah ada, insya Allah bisa diselesaikan secara hukum waris bisa itu. Jadi istri keduanya sama anaknya bisa punya hak untuk jadi ahli warisnya Pak, itu Pak ya. Betul Pak, betul. Tapi kalau ketika nikah kedua ini ternyata sudah punya anak, kemudian tidak mampu menunjukkan bukti nikahnya, kan nikah siri kan tidak punya surat apa-apa itu Pak, maka tidak bisa Pak diselesaikan. Kalau Anda kata misalnya istri pertamanya setuju, maka untuk bisa dikuatkan lagi, maka dia harus mengajukan namanya isbat nikah dulu Pak, untuk menguatkan bahwa dia betul menikah itu, baru diselesaikan secara hukum negara itu Pak. Itu, Pak. Ada jalan keluarnya Pak, bisa Pak. Coba ya. Gitu Pak ya. Sudah ada lagi? Atau Bapak-Bapak mungkin mau menikah lagi? Mumpung lagi stok banyak nih Pak. Ya?
Bapak mungkin mau nambah lagi enggak Pak? Ya, Ibu-ibu ada yang bertanya? Tidak ada. enggak ada, cukup ya. Cukup. Baik, mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafiqu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والفحشاء ودرك الشقاء وسوء القضاء ومرض القرآن وأسمع اللهم ربنا أذباس وأشفنا يا الله وأشفنا يا الله وأشفنا يا الله أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا سقم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته